karena kami melihat air mata, itu air mata dari orang tua yang afirmasi, kemudian melalui Berani Cerdas datang ke sekret, melompat saking girangnya karena mendapatkan program Berani Cerdas itu sendiri. Megalis Podcast, persembahan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Megalis Podcast bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kita berani wujudkan Sulteng Nambaso. Dan tentunya masih bersama saya Erma Oktavia. Dan kali ini Sobat Info, kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat sekali diperbincangkan di masyarakat, khususnya para mahasiswa ya. Kita akan bicara tentang Berani Cerdas. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Ibu Dr. Cynthia Dewi Mateka, SOS MAP, selaku Koordinator Berani Cerdas di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Halo Ibu Cynthia. Halo Erma. Apa kabar hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Bersinar sekali makanya hari ini, Bu. Semoga karena kita cuaca ya. Cuacanya betul, karena hari ini juga kita akan membahas sesuatu yang kayaknya sebenarnya bikin tegang sedikit. Iya. Lumayan. Betul, tapi saya harap ini bisa jadi insight buat teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa. Nah, tapi sebelum lebih jauh Sobat Info, saya pengen tanya dulu sama Ibu Cynthia, sebenarnya latar belakang dari program Berani Cerdas ini apa, dan sebenarnya apa tujuannya, kenapa bisa sampai diprogramkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin untuk menyampaikan atau sharing informasi terkait program unggulan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Mencoba menjelaskan sedikit ya Maya, karena bahwa program Berani Cerdas yang ada di Sulawesi Tengah itu hadir untuk menjawab segala keluhan dari masyarakat ya, terutama dari keluarga yang kurang beruntung atau keluarga tidak mampu, dengan tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menekan angka putus sekolah karena masalah biaya ini ya terutama ya. Kenapa program Berani Cerdas itu hadir? Ini untuk membantu masyarakat terutama mahasiswa dalam penyelesaian studi karena Bapak Gubernur mencanangkan program satu sarjana minimal ya, satu sarjana dalam satu keluarga. Yaitu perlu kita apresiasi karena insya Allah dengan program ini 5 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan kita akan melihat hasilnya, bahwa di keluarga yang ada di Sulawesi Tengah itu tidak akan kita dapatkan anak yang putus sekolah. Betul, jadi memang mungkin dampaknya tidak terasa sekarang ya, tapi mungkin 5 tahun, Insyaallah, 10 tahun ke depan. Nah, ini yang juga saya penasaran, Bu. Ini sebenarnya Berani Cerdas ini apakah beasiswa atau bantuan pendidikan, dan mungkin ada nggak sih perbedaannya antara kedua itu? Iya, itu ada sekali perbedaannya. Jadi yang selalu menjadi pertanyaan adalah apa saja sebenarnya program dari Berani Cerdas ini. Iya, betul. Itu ada 2 program, yaitu yang pertama adalah pemberian beasiswa. Ya, itu diperuntukkan untuk mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kemudian ada yang namanya bantuan biaya pendidikan, itu dikhususkan kepada mahasiswa dalam penyelesaian studi akhir. Tapi pemberiannya hanya 1 kali untuk penyelesaian studi, sementara beasiswa itu per semester sampai dengan semester 8, itu perbedaannya. Berarti tadi ada 2, yang satunya beasiswa, yang satunya bantuan biaya pendidikan. Iya, untuk program Berani Cerdas itu sendiri membantu uang kuliah tunggal untuk S1 dan SPP ya penyebutannya untuk S2 dan S3. Jadi untuk perguruan tinggi negeri itu UKT atau uang kuliah tunggal, sementara untuk perguruan tinggi swasta UKT dan pembelanjaan SKS. Dan itu ditanggung sama program Berani. Wow, luar biasa ya, dan itu limitnya lumayan. Wow. Ya, untuk kedokteran itu limitnya ya kita standar dan di semua, UNTAD. Sorry Bu, berarti ini semua jurusan Bu ya, termasuk semua kedokteran itu. Wow, kedokteran. Itu lumayan mahal. Iya. Tapi itulah bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak kita, mahasiswa Provinsi Sulawesi. Dan ini saya juga sangat mengapresiasi sebenarnya gubernur kita begitu yang betul-betul sangat mementingkan pendidikan selain kesehatan juga. Dan ini terbukti kalau ternyata sudah ada 387 perguruan yang sudah jadi mitra dari program ini, Bu. Nah, kalau mungkin kita singgung sedikit tentang berapa sih mahasiswa yang sudah menerima bantuan ini, dan
ada berapa anggaran yang sudah keluar? Iya, Erna, ini sebenarnya untuk yang 2025 ya, karena Berani Cerdas ini kemarin tahap satunya ada di 2025 tahun itu. Kemudian saat itu di semester ganjil kita membayar 23.568 mahasiswa di 387 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan sudah diketahui bersama, mungkin sudah disampaikan di media-media bahwa kurang lebih sekitar 85 miliar ya pembiayaan kurang lebih saat itu. Dan alhamdulillahnya tahun ini untuk semester genap dibayarkan sudah sekitar 20.207 mahasiswa yang di 387 perguruan tinggi tadi, yang sebagian sudah cair, yang sebagian masih proses pengajuan ya di Birokesra. Kemudian itu dananya sudah sekitar kurang lebih ya 66 miliar yang sudah dibayarkan untuk semester genap. Berarti sudah 2 kali pembayaran di semester ganjil dan genap. Itu lumayan ya, dan pasti, itu sangat membantu. Betul. Tapi berarti ini mulai program ini dari 2025 di semester tahun ajaran baru semester ganjil. Oke, berarti memang dari tahun 2025 sampai sekarang tentunya anggaran yang keluar juga lumayan besar, bukan lumayan ya, tapi sangat besar. Tapi sangat-sangat terbantu Bu, karena memang adikku sendiri yang sekarang masih penerima manfaat. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu pikir lagi UKT-nya berapa, karena lumayan juga UKT-nya Bu. Karena Berani Cerdas ini akhirnya terbantu. Jadi kakak-kakaknya tidak terlalu memusingkan. Iya, tinggal living cost-nya yang dicarikan. Betul, ya kalau di luar daerah. Bu, betul. Nah, ini juga saya kemarin sempat baca-baca juga di Instagramnya, lihat-lihat Instagramnya Berani Cerdas, kalau ini tahun 2026 ini disuruh mendaftar kembali atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kembali, karena beberapa postingan yang kayak suruh mendaftar kembali begitu, atau bagaimana di mekanisme di tahun 2026 ini Bu? Iya, baik. Yang sudah mendaftar sebelumnya. Sudah mendaftar dan sudah menerima. Iya, betul. Untuk tahun 2026 itu kami sedang melakukan pemutakhiran data atau database. Ini sebenarnya upaya kami untuk menata yang lebih baik agar penerima manfaat itu bisa tracking untuk proses pembayarannya. Jadi tidak perlu ada lagi pertanyaan-pertanyaan di media sosial ataupun ke admin, karena memang progresnya itu bisa terlihat langsung di akun mereka. Jadi kenapa kemudian kami menghimbau nih pada para penerima manfaat yang sudah menerima di semester ganjil dan semester genap ataupun yang proses menerima itu, supaya mereka mempunyai akun di link terbaru atau aplikasi yang ada sekarang. Tujuannya itu tadi untuk memudahkan mereka sebenarnya untuk tracking status mereka pembayaran, apakah sekarang ini sudah di Dinas Pendidikan, ataukah sudah di Birokesra atau proses pembayaran, atau sudah berada di perguruan tinggi. Jadi memudahkan seperti itu. Kenapa kami selalu menghimbau tolong daftar kembali di 23 penerima itu, karena akun yang kemarin itu akan dinonaktifkan, yang aktif adalah yang sekarang. Jadi dalam rangka menata kembali nih supaya lebih baik. Bukan berarti mereka daftar tapi datanya hilang, bukan. Tapi supaya mereka memudahkan mereka nih sebenarnya untuk tracking progresnya seperti apa. Oh, berarti sebenarnya datanya tetap ada Bu ya. Ada, tapi diminta kembali mendaftar supaya memudahkan penerima manfaat ini, supaya tidak tanya lagi kapan sudah saya punya uang cair, kapan cair, UKT-ku kapan dikirimkan begitu kan. Berarti sebenarnya memang memudahkan. Nah, kalau di tahun 2026 ini, kemarin saya juga sempat baca beritanya kalau S2-nya sama S3 mau dibuka. S3 itu alhamdulillah berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, ternyata S2, S3 diperhatikan sesuai jurusan yang dibutuhkan oleh daerah. Betul, iya. Jadi ada beberapa jurusan yang memang sesuai hasil riset dari Badan Riset Daerah BRIDA, kerjasama dengan LPPM Unpad, Universitas Tadulako itu. Kemudian ada beberapa jurusan yang dibutuhkan daerah prioritas ya, prioritas tinggi menengah, kemudian menengah itu yang dikeluarkan oleh BRIDA, kemudian itu yang kami masukkan dalam penerimaan S2 dan S3. Jadi ada berdasar kepada hasil riset. Ada beberapa, kemudian ada yang sudah
publish mungkin di Sudah. IG ya. Iya, termasuk sebenarnya kalau jurusanku ada sih kayaknya mau mendaftar juga saya. Di sosial budaya gitu. Oh iya. Cuma yang perlu diingat nih Erna bahwa S2 dan S3 itu sama, Iya, harus berstatus mahasiswa aktif. Oh, nah itu juga yang pengen saya tanyakan, Bu. Ini pendaftarannya, persyaratan di S2 sama S3 ini, apakah mahasiswa yang baru mau mendaftar bisa mendaftar Berani Cerdas atau mahasiswa yang sedang dalam proses studinya? Ya, itu boleh untuk mahasiswa baru seperti Erna, tapi kan sekarang nih proses pendaftaran dulu. Iya. Dan proses pendaftaran di kampus juga masih dibuka. Jadi boleh mendaftar ke kampus, kemudian mendaftar di Berani Cerdas. Kan kami menunggu itu hasil pengumuman dari perguruan tinggi lulus dan kemudian menjadi mahasiswa aktif di sana. Jadi salah satu persyaratan yang mendasar itu adalah aktif kuliahnya. Jadi walaupun baru semester 1. Oke. Karena memang pembayaran kan untuk semester ganjil ya, semester 1 bagi maba. Berarti, nah ini juga pengen tanya, Bu. Misalkan saya mau daftar tapi kan belum S2 begitu, baru mau masuk, berarti tidak ada misalkan kayak beberapa beasiswa yang saya tahu kayak misalkan tahun ini dibukanya bulan April. Terus tahun depan misalkan bukanya bulan ini. Tapi Berani Cerdas ini apakah ada waktu tertentu yang dibuka untuk mendaftar ini, atau sebenarnya dibuka sepanjang waktu begitu, maksudnya di tiap bulannya ada gitu kalau memang mau mendaftar. Itu gimana, Bu? Jadi Berani Cerdas, program Berani Cerdas ini menyesuaikan kalender pendidikan. Kami bukanya atau pembayarannya boleh di April ya, karena ada proses menuju ke sana. Itu untuk pembayaran semester ganjil di tahun ajaran baru. Jadi semester 1 kemudian dibayar lagi semester depannya semester genap. Jadi dimulainya tetap di semester ganjil tahun ajaran baru. Walaupun sekarang ini pendaftarannya dibuka, tapi persiapan untuk pembayaran di semester ganjil. Nah, ini buat teman-teman juga mungkin yang lagi menjalani studi, mahasiswa aktif S2 dan S3, kalau pengen mendaftar kita tanya sama-sama sama Ibu Cynthia. Bagaimana, Bu, kalau misalkan saya nih Erma mau bertanya mau daftar ya, gimana caranya, Bu, di mana gitu. Iya, jadi Erna sebenarnya simple nih, semua mungkin sudah tahu. Linknya sama. Baik. Sama masuk saja di link Berani Cerdas atau BC tahap 2 saat ini. Di situ tinggal pilih kamarnya, 1 S2 atau S3, beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Nah, mungkin aja juga karena sudah dibuka berarti, Bu, ya, untuk S1 dan juga S2. S1, S2, S3. Nah, untuk kategori-kategori untuk penerima ini seperti apa? Itu kayaknya harus kita tahu. Itu penting itu, Erna. Terima kasih Erna, itu tadinya hampir kelupaan kita ya. Itu harusnya itu juga ditanya. Jadi program Berani Cerdas ini ada 2 kategori. Dua kategori. Yang pertama kategori prestasi, yang kedua kategori afirmasi atau keluarga tidak beruntung ya, atau keluarga tidak mampu. Saya coba menyampaikan yang dari kategori prestasi ya, Erna ya. Kategori prestasi itu ada 2, akademik dan non akademik. Prestasi akademik itu kita standarnya IPK. Kalau eksakta itu 2,75 dan non eksakta 3,0. Kemudian ada nih yang non akademik. Non akademik itu yang tidak bisa memenuhi standar IPK, tapi dia punya kelebihan lain nih. Contoh, IPK-nya mungkin tidak sampai di 2,7 atau 3,0. Tapi dia punya kelebihan, dia unggul di bidang olahraga dan seni. Oh, itu bisa? Bisa. Juara 1, 2, dan 3 bidang olahraga dan seni tingkat provinsi dan nasional. Jadi dia punya sertifikat nih yang dikeluarkan oleh lembaga yang pemerintah, yang terkurasi ya oleh pemerintah. Itu bisa dia gunakan sebagai cara untuk mendapatkan beasiswa Berani Cerdas. Apa saja itu, Erna? Yang pertama, dia bisa unggul atau juara 1, 2, 3 bidang olahraga dan seni. Dia pernah menjadi ketua OSIS. Oh, bisa juga. Iya, ini diapresiasi, Erna. Wow, hebat. Tingkat SMA SMK ya. Iya. SMA dan SMK yang punya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Saya juga masih ada nih, Erna, selain ketua OSIS. Apa itu, Bu? Paskibra. Paskibra juga. Iya, Paskibra itu tingkat provinsi dan nasional.
juga mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Masih ada lagi Betul, Bu. Hafiza juara Ya 1 STQ ya atau MTQ, MTQ iya. yang juga punya sertifikat. Itu juga diapresiasi untuk masuk jalur non akademik. Masih ada lagi nih yang lebih Luar lumayan biasa. hebat ya. Apa itu, Bu? Hafiz Quran minimal 5 juz. Wow. Itu juga bisa mendapatkan atau berpeluang untuk mendapatkan beasiswa Berani Cerdas. Itu dari jalur prestasi ada akademik. Akademik. Kemudian ada jalur Afirmasi, afirmasi betul. untuk keluarga yang tidak beruntung atau Iya, kurang mampu. Mm-mm. Itu mereka harus terdata di DTSN desil 1 sampai. Oke. Boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu, Mm-mm, tapi iya. diketahui oleh dinas setempat untuk memverifikasi apakah mereka betul-betul tergolong dari desil 1 sampai 5 tapi belum terdata. Berarti ini juga ada koordinasi sama Dinsos juga Iya. untuk penerima bantuan yang afirmasi. Pantasan juga Ibu saya lihat aktif sekali di medsos. Karena Iya. kebetulan beliau ini adalah seorang content creator ya, Sobat Info. Awal-awal Berani Cerdas ini saya sering lihat loh TikToknya Ibu, sering edukasi, kasih Iya. sosialisasi tentang Berani Cerdas. Karena Nah, makanya lumayan betul. saya untuk menjangkau yang di daerah. Iya, makanya media sangat Ya, ini. sangat Tapi sampai sekarang masih edukasi kan Bu di Insya TikTok Allah. dan Instagram. Ya, insya Allah. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan orang-orang, Bu. Apakah ini anak-anak atau penerima bantuan dari keluarga PNS gitu? Apakah juga bisa mendaftar? Terus mungkin daftarnya di kategori apa begitu? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih Erna. Itu juga pertanyaan yang lumayan ditunggu-tunggu orang. Betul. Anak PNS atau ASN ya Erna ya, ASN, itu betul. boleh masuk ke Berani Cerdas lewat kategori prestasi atau jalur prestasi, Baik. baik akademik maupun non akademik. Jadi untuk anak PNS, anak pegawai swasta yang berpenghasilan tetap atau BUMN ya, itu boleh mendapatkan atau berpeluang mendapatkan beasiswa Berani Cerdas sepanjang dia memenuhi kategori akademik, yaitu IPK. Itu bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti terbantu sekali. Iya. Sebenarnya program ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Karena makanya tadi ada yang jalur afirmasi, ada juga yang jalur prestasi. Nah, walaupun dia anak misalkan pegawai, tapi kalau dia berprestasi, kenapa tidak gitu? Haknya juga untuk mendapatkan beasiswa. Betul ya. Nah, ini kita ke mekanisme pembayarannya, Bu. Tadi kan kita mungkin juga sudah spill sebelumnya. Untuk mekanisme pembayarannya sendiri, ini seperti apa kalau dari Berani Cerdas, beasiswa Berani Cerdas ini, Bu? Bagaimana mekanismenya? Terima kasih. Untuk skema saat ini karena itu agak berubah dari yang 2025. Mungkin sudah didengar kemarin di awal itu kita membayar langsung ke rekening mahasiswa. Rekening pribadi. Semester ganjil ya yang di 2025. Kemudian berdasarkan evaluasi, ini evaluasi ya karena bukan kemudian kami mengganti skema. Betul. Berdasarkan evaluasi dari 2025, maka saat ini agak berubah. Bukan agak berubah, memang berubah skemanya. Yang tadinya melalui rekening mahasiswa sekarang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui PKS dan MU tadi itu. Kami mengirim data ke perguruan tinggi sebagai penerima semester ganjil. Kemudian perguruan tinggi memverifikasi terkait 3 hal. Pertama, dia masih aktif kuliah. Yang kedua, tidak menerima beasiswa dari pihak manapun. Oh, baik. Yang ketiga, apakah IPK-nya masih memenuhi standar sesuai persyaratan dari program Berani Cerdas. Kemudian nilai UKT-nya ya, konfirmasi juga nilai UKT-nya karena kemarin kan masuk ke rekening mahasiswa, sekarang ini harus diverifikasi kembali oleh perguruan. Yang paling penting ada 4 itu, terutama yang tidak menerima beasiswa dari pihak manapun ya atau pihak lain karena tidak boleh ada double pembiayaan. Itu namanya serakah. Dan itu memang melanggar. Betul, Bu. Kalau sudah satu aja gitu ya. Penggunaan uang negara 1 kali saja. Betul. Tidak boleh double. Berarti memang ada keterikatan juga sama perguruan tinggi karena perguruan tingginya juga yang istilahnya seleksi, memverifikasi terkait apakah ini mahasiswanya benar-benar bisa dan juga aktif menerima bantuan ini atau tidak. Oke. Jadi setelah itu karena
diverifikasi oleh perguruan tinggi, dikirim kembali ke kita hasil verifikasi. Kemudian kami buatkan berita acara melalui Brokestra ya, ini wewenangnya Brokestra. Dan kemudian dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dari perguruan tinggi. Jika memang nama yang kami kirim kemudian nama itu tidak kembali kepada kami atau tidak memenuhi syarat, maka itu adalah hasil verifikasi dari perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi, bukan asal bayar nih ceritanya. Betul. Nah, kalau mulai dari tahun lalu sampai sekarang Bu, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi sama pihak Berani Cerdas sendiri terkait pembayaran ini, karena pasti tentunya kayaknya ada ya. Banyak. Itu juga perlu kami informasikan ya. Untuk saat ini terutama ya, bahwa ini menjadi catatan penting bagi pendaftar saat ini. Tolong jangan berbeda antara nama yang ada di KTP dengan nama yang kalian buat di akun. Contoh nih, Abdul Ghani. Kalau di KTP ABDUL Ghani, maka di akun kalian harus seperti itu, jangan ABD titik. Jadi ada perbedaan. Itu akan mengakibatkan saat Dukcapil memverifikasi atau memvalidasi data kalian, data tidak ditemukan. Padahal ada perbedaan hanya tingkatan. Ataupun ini yang paling penting, angka NIK itu jangan berbeda. Diketiknya berulang-ulang, dilihat dulu betul atau tidak supaya tidak ada perbedaan saat divalidasi oleh Dukcapil. Itu menjadi catatan penting ya, supaya berkas kalian tidak ada kendala atau nanti bilang saya padahal lahir di Sulteng, kenapa tidak ditemukan data karena perbedaan-perbedaan itu tadi. Sebenarnya mungkin terlihatnya sepele Bu ya. Iya. Tapi ternyata sangat dampaknya iya, betul. Seperti mungkin namanya Muhammad A misalkan, tapi dia taruhnya titik. Itu juga ada bisa perbedaan antara KTP dan nama yang dia buat di akun. Baik, itu bisa berakibat diverifikasinya mungkin gagal atau tidak terbaca datanya. Tidak ditemukan bahkan. Selain itu Bu, mungkin ada kendala lagi terkait mekanisme pembayaran selama program ini begitu. Iya. Untuk mekanisme pembayaran saat ini juga sangat penting disampaikan ya. Iya, betul. Bahwa kami dalam upaya untuk MOU dengan PKS dengan 387 perguruan tinggi. Namun memang ada beberapa perguruan tinggi itu belum respon atau saat kami upaya komunikasi mereka menjawab pakai robot atau sistem ya. Jadi memang belum ada komunikasi sama sekali dengan beberapa perguruan tinggi ya. Beberapa, tapi ini perguruan tinggi yang memang mahasiswanya biasanya di bawah 10. Tapi saat ini kami dalam upaya, kami berupaya di 387 itu betul-betul ada PKS dan MOU-nya. Kenapa? Karena skema tadi itu harus verifikasi validasi dari perguruan tinggi dan dananya pun ditransfer ke perguruan tinggi. Jadi itu sebenarnya yang kendala kami saat ini. Jadi ada beberapa nih Erna yang belum memang terbayarkan. Karena kendala seperti itu, dan saat ini kami berupaya dalam proses memang upaya untuk terus bagaimana caranya supaya bisa terhubung dengan beberapa perguruan tinggi itu. Jadi bersabar, bukan berarti tidak dibayarkan. Kami pun siap sebenarnya untuk membayar, bukan kami ya, Pemda itu siap untuk membayar, tapi ada beberapa kendala yang harus diketahui. Dan ini adalah pengelolaan keuangan negara, sekali lagi Erna, tidak boleh kita kemudian secara tidak sesuai dengan peraturan langsung transfer atau mengirim dana ke perguruan tinggi atau ke rekening pribadi. Kami harus mengikuti beberapa peraturan atau aturan atau juknis ya yang ada pada program Berani Cerdas itu. Nah, makanya buat teman-teman semua yang mungkin ini kebanyakan mungkin yang di luar Sulawesi Tengah Bu ya, ada perguruan tingginya. Jadi kayak mohon bersabar saja. Jadi dari teman-teman Berani Cerdas ini sangat mengupayakan teman-teman semua supaya bisa terkirim dananya, UKT-nya. Jadi mohon bersabar. Nah, akhirnya ini harus jadi jawaban. Mereka mendapatkan jawaban nih sekarang. Sebenarnya memang sudah diupayakan untuk pembayarnya, tapi mohon bersabar dulu begitu. Jadi mengingat berapa yang terbayar nih, sebenarnya yang terbayar sudah sebagian besar ya. Kalau di 2025 23.000 sekian, yang terbayar saat ini sudah 20.217. Jadi sebenarnya sudah 98% atau 99 ya sudah terbayar.
Yang tertinggal itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang yang kita belum terhubung atau komunikasi sama sekali dengan perguruan tinggi. Itu yang menjadi kendala kami di lapangan. Ya, jadi mohon dilihat yang lebih banyak manfaatnya yang sudah Iya. didapatkan begitu. Kita sebagai penerima manfaat juga harus bisa bersabar karena ini salah satu program yang kayaknya sangat-sangat bermanfaat untuk warga Sulawesi Tengah. Nah, tapi kalau dari tahun 2025 sampai tahun ini Bu, mungkin dari Bu Cynthia sendiri menurut pribadi gitu, seberapa berhasilkah program Berani Cerdas ini menurutnya Ibu? Karena kalau saya pribadi ya lumayan sangat-sangat berhasil begitu karena bisa membantu masyarakat Sulawesi Tengah khususnya anak-anak muda gitu untuk Iya. melanjutkan pendidikan. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Kalau saya melihatnya sih sangat berhasil ya. Betul. Ya, karena melihat penerimanya yang 23.000 itu belum ada loh di Indonesia. Wow, Penerima manfaat beasiswa sampai sebanyak itu. Betul, betul, Bahkan betul. beberapa kali kami keluar daerah yang di luar Sulawesi Tengah itu ada celotehan atau candaan, "Ibu boleh nggak gabung jadi warga Sulawesi Tengah?" Ganti KTP begitu ya? Iya, ganti KTP katanya. Waktu berkunjung ke perguruan tinggi ya Iya, ada celoteh-celoteh seperti itu dari pejabat-pejabat di sana. Saking mereka kagetnya Sulawesi Tengah bisa membayar sekitar 23.000, itu lumayan Wow, banyak dengan betul. Banyak UKT sekali. Yang yang bermacam-macam, batasnya variatif, Bu. batasnya 20 juta. Wah, Ya, Masya jadi Allah. ini sebenarnya apresiasi dari beberapa Mhm. provinsi dari luar itu katanya ini luar biasa ya. Makanya kenapa kita anggap ini berhasil, karena kita membayar 23.000 itu 3.000. lumayan banyak. Bahkan mungkin bisa lebih nggak sih Bu? Mungkin Iya, di tahun ini ya kalau nambah lagi iya, berarti betul, lebih. betul. Wow, sangat-sangat hebat pemerintah Provinsi Ya. Sulawesi Tengah ya karena bahkan pun bukan cuman Berani Cerdas ini kan, ada juga Berani Sehat. Nah, Makanya itu manfaatnya juga mhm, mhm. terasa di masyarakat. Tapi ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat, manfaatnya sangat-sangat berdampak kepada Langsung. masyarakat langsung Bu, betul, betul. Nah, mungkin terakhir Bu, saya pengen kasih Ibu apa ya, mungkin kesempatan buat harapannya Ibu mungkin atau statement untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya bagi para penerima manfaat dan juga bagi pemerintah sendiri. Mungkin dari Ibu kayak gimana? Kalau dari saya, untuk para penerima manfaat Iya, mhm, yang saat ini menerima di semester genap ataupun dalam proses menerima di semester Iya, genap, kami mohon terus dukung program pemerintah ini dengan cara apa? Berkomentar positif di semua media sosial sebagai bentuk dukungan kalian iya untuk betul. program Berani Cerdas ini. Kenapa? Karena melihat progres pembayaran saat ini sudah sekitar 20.000 lebih. Iya, Jadi sebenarnya sudah sebagian besar sudah dibayarkan semester genap. Jadi mari kita sama-sama mendukung program Berani Cerdas ini iya. dengan postingan atau komentar yang positif di semua media sosial. Itu adalah bentuk dukungan kepada kami. Kemudian harapan untuk Berani Cerdas itu sendiri tentunya kami sebagai pengelola nih Iya, di bawah yang ikut merasakan langsung dengan masyarakat. betul. Kami berharap ini terus berjalan karena kami melihat air mata. Itu air mata dari orang tua yang Betul. afirmasi yang anaknya tidak punya peluang untuk sekolah, untuk kuliah, kemudian melalui Berani Cerdas datang ke sekret, melompat saking girangnya karena mendapatkan program Berani Cerdas itu sendiri. Luar biasa. Sampai saat ini saya masih lumayan tersentuh karena ada beberapa keluarga memang yang ekonominya ya yang tidak sama, yang mungkin tidak beruntung, Betul. tapi melalui program Berani Cerdas ini mereka merasakan langsung dampaknya dari pemerintah dan alhamdulillah mereka berjanji akan menyelesaikan kuliah mereka dan insya Allah suatu saat 5 tahun akan datang, 7 tahun akan datang, mereka inilah yang akan menjadi penerus kita atau akan menjadi apa istilahnya Indonesia emas ya. Betul, betul. Mereka lah yang akan nanti membangun daerah ini. Alhamdulillah ada program dari Bapak Gubernur. Terima kasih mewakili masyarakat yang mungkin kurang mampu ya. Mereka bisa merasakan langsung dari apa yang menjadi memang kebutuhan mereka. Keinginan mereka Ya, untuk kebutuhan dasar ya, melanjutkan pendidikan studi, itu adalah betul. kebutuhan dasar Dan dan mereka mendapatkan itu melalui program Berani. Mohon maaf selalu tersentuh betul Bu, karena memang sangat-sangat berasa begitu apalagi
mungkin orang yang di kalangan menengah ke atas mungkin tidak terlalu ngefek. Tapi betul Bu, tapi orang-orang yang di bawah, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi itu. Saya cerita ya, Erna, di 2025 itu ada seorang bapak dari kabupaten yang jauh, Banggai, itu datang bersama anaknya. Dipikir tidak ada penerimaan online, hanya offline. Kemudian dia naik motor dari Banggai, boncengan sama anaknya, dia tidurnya di masjid hanya untuk mendapatkan atau dia mau mendaftarkan anaknya di program Berani Cerdas. Ada juga yang dari arah pantai barat, sama mereka juga dari sana menggunakan motor, boncengan sama anaknya karena memang anaknya niat mau kuliah, dan mereka datang ke sekret untuk mendaftarkan anak mereka. Jadi yang mereka ini hanya salah satu atau salah dua atau beberapa, tapi sebenarnya ada banyak yang seperti itu yang memang sangat membutuhkan program ini. Dan kalau Erna melihat langsung, kita tersentuh karena menurut kita ini hanya biasa karena UKT itu bisa dibayar, tapi menurut sebagian orang itu berkah yang luar biasa menurut mereka, bahkan harus tidur di masjid. Ada yang anaknya dari penjual mungkin yang ada gimana, yang anaknya menerima dan dia kegerangan sampai menangis di sekret. Jadi yang seperti itu yang menjadi sebenarnya bagaimana ya, jangan sampai dihentikan. Betul. Iya, untuk membantu mereka seperti itu. Bahagianya tuh bukan bahagia ke mereka, tapi bahagia ibu dan juga teman-teman Berani Cerdas, enggak sih Bu? Karena kayak kita membantu orang loh, kayak sebegini perjuangannya untuk meneruskan pendidikannya. Karena memang banyak sekali Bu dari fakta-fakta di masyarakat, begitu banyak masyarakat miskin yang tidak mampu, yang pengen kuliah, pengen melanjutkan, akhirnya terhenti gara-gara tidak ada biaya. Makanya melalui program ini mungkin kita sangat-sangat harus bersyukur dan harus memanfaatkan sebisa mungkin juga untuk para penerima, harus lulusnya tepat waktu karena ini ada batas waktu ya, semester 8 ya Bu ya. Makanya bagi teman-teman semuanya harus bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik mungkin supaya kuliahnya cepat beres, dan alhamdulillah semoga kedepannya bisa jadi generasi yang lebih baik lagi dibanding mungkin orang tuanya, bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga ke depannya. Makanya kita berharap semoga program ini akan terus dilanjutkan dan tidak berhenti. Insya Allah semoga bisa terus berlangsung dan bisa membantu ribuan masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Dan mungkin kedepannya saya berharap sih Bu, Ibu bisa datang lagi, bisa sharing sama para penerima bantuan mungkin yang bisa diajak ke sini biar kita tahu ceritanya seperti begitu Bu ya. Saya sangat berharap dan saya sangat beruntung juga sebenarnya. Dan kalau yang afirmasi, masalah afirmasi itu memang agak lumayan mewah kita ya, karena melihat langsung pengorbanan orang tua yang antusias karena ada program ini, dan mereka bisa suatu saat membanggakan anak saya seorang sarjana loh. Nah, yang mungkin yang seperti itu yang perlu kita apresiasi ke depan. Betul. Kenapa program ini harus tetap berjalan. Nah, semoga juga Ibu sehat-sehat. Amin. Bisa menjalankan program ini dengan antusias dan semangat yang membara Bu. Terima kasih banyak juga Bu Cynthia karena sudah istilahnya membantu gubernur dan juga para jajaran pemerintah dalam melaksanakan program ini. Semoga kita bisa ketemu lagi dan semoga pembahasan tadi bisa jadi insight baru buat teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu, bisa tahu, dan juga yang masih samar-samar pengetahuan tentang Berani Cerdas ini bisa tercerahkan. Dan tentunya mungkin teman-teman kalau pengen mau bertanya itu bisa langsung ke medsosnya Berani Cerdas. Boleh, ada IG Berani Cerdas. Betul. Atau yang sekitar Palu domisilinya ya, atau Sigi Donggala, Parigi yang mungkin jalan-jalan ke Palu, ada sekret di sekret Berani Cerdas di Dinas Pendidikan. Nah, dan jangan lupa juga buat follow akun Instagramnya dan subscribe di YouTube ini. Kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar. Kalau gitu kita pamit dulu. Sampai jumpa, semoga podcast kali ini bermanfaat dan juga memberikan insight baru untuk teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih.